Iya, sesuai dengan perkataan Bang Munyamin, tau nggak? Apa tuh? Biarin dia begitu, kita mah jangan. Halo bro and bray, dimanapun lo berada. Pada malam hari ini gue memulai podcast pertama kali gue buat dengan nama podcastnya Potats. Untuk lebih jelasnya lagi, gue akan bahas sekaligus bersama narasumber gue pada malam hari ini, yaitu dimana dia disebut dengan katanya Kibo. Langsung saja kita panggilkan kepada narasumber kita. Kibo, dipersilahkan. WhatsApp bro. Gimana kabar lo? Sehat. Kegiatan gimana kegiatan? Kegiatan kuliah. Kuliah. Gua rekod dulu ya. Iya nggak apa-apa. Makanya kita ngobrol. Kibo. Lu bisa dipanggil Kibo gimana ceritanya? Sebenarnya banyak panggilan gua. Hmm. Selain Kibo ada cengir, terus apalagi patur, Atur terus ya, kuda lah apa. karena sapi kami. Kibo. Gua ini sengaja ngundang dia karena dia di tongkrongannya katanya paling kacor, juga ada paling petakilan makan gondang nih. Kibo. Berarti kegiatan kuliah sekarang? Kuliah gua sekarang. Selain kuliah apa? Apa kayak ada gawe? Kupu gua. Enggak ada Kupu. gawe enggak. Buset. Kupu berarti pulang kuliah, tidur, makan. Kayak gitu. Gila, mantap. Gue juga dulu pernah gitu. Tapi gue gak bertahan lama. Gue soalnya gimana ya? Gue mikir kalau kuliah, tidur, makan, gak ada gawe sampingan. Iya. Pelongo-pelongo. Gak ada tujuan hidup. Bener. Gue disitu mulai inisiatif lah ya. Gue coba ikut organisasi, baik eksternal maupun internal. Gue masuk ke dalam itu organisasi. Lama kelamaan gue sekarang ya bagian aja gitu. Selain banyak relasi, literasi juga ya ada pengalaman lah. Iya. Kuliah di mana lo? Di daerah Salatiga. Daerah Salatiga? Iya. Persis di mana tuh Salatiga? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Hmm. Lalu asli? Aslinya Bekasi gua. Bekasi. Iya. Bisa mentang ke situ. Dapat rezekinya di Dapat sini. rezeki. Gue kira lu dibuang orang tuh. Saking badannya lu di rumah. Gue buang aja nih anak gua. Salatiga. Jurusan apa jurusan? Gua jurusan sejarah. Jurusan sejarah. Hmm. Sejarah apa? Sejarah peradaban Masa lalu. Islam. Yeay. Sejarah peradaban Islam, buset. Serem banget loh. Berarti mengulik-ngulik tentang sejarah ya. Iya. Sejarah awal mula masuk Islam ke Indonesia gimana? Banyak sih. Itu ada bermacam teori, Oh, teori. mujarad kayak gitu. Aset. Dia Masih sahabat nih harus dicontoh nih. Kalau demo gimana? Demo sering ikut? demo ya cuma sekali doang sih. Kali ngapain tuh? Jadi apa tuh? Tukang sate. Supaya bukan sate ya. Demo apa tuh? RKUHP? Iya, yang kemarin itu. Gimana lu tuh pas waktu demo? Tidak. Woi. Pemerintah keluar. Rame doang, Bang. Rame doang. Tawuran enggak? Kuliah di Salatiga jurusan sejarah lu berarti ya? Nah, kenapa lu nggak ngambil kayak jurusan tuh apa yang lu emang tuh lu minatin dewek? Karena kan gua SMA itu ngambilnya IPS ya. Nah, kayak seru aja gitu. Seru. Sejarah. Kayak lu belajar masa lalu, tapi nggak bisa balik. Karena cukup itu jadi pelajaran kita aja. Masuk Pak RT. Gue juga gitu. Pernah dengar tuh kata-kata sejarah itu selalu mengenang masa lalu. Yang benar, sejarah selalu mengenang masa lalu. Cukup dikenang aja. Tapi justru dari sejarah itu kita bisa membuat masa depan yang lebih cerah. Iya. Karena mengambil pelajaran dari masa lalu aja. Kita butuh evaluasi. Ya, Kayak lagunya India. gimana tuh? Bila suka gosok Ada dievaluasi. Masuk Pak RT. Gua minum dulu ya. Siap-siap minumnya lu. ABC. Boleh sekarang endorse. Belum ada. Gampang, dari telah proses. Mantap. Asli Bekasi loh. Bekasi banget. Orang tua asli Bekasi enggak? Betawi. Wah, bukan. Apaan tuh?
Orang tua gua dari Jawa, bapak, terus ibu dari Palembang. Palembang. Hmm. Berarti dari dulu Bekasi apa? Mana tau? Kalau orang tua sih merantau. Mana Hmm. Berapa lama tuh di Bekasi? Aduh, Dari dulu bayi, dari Orok. dari Orok. Dari Orok. Iya, dari Orok gua. Jurusan sejarah kuliah di Salatiga. Karena rezeki ya. Gimana di Salatiga gimana? Enak gak? Adem. Kotanya sih enak, Hmm. adem, terus jauh dari keberisikan. Kalau kota kan ibarat ya lu berisik, padat, terus Polisi polusi. mulu ya? Iya, kurang baik buat Polisi, kesehatan. polisi. Iya, polusi. Polisi juga ada sini. Ada itulah. Gue pernah tuh. Apa ketinggalan? Bukan gue sih teman gue kan kuliah di sana loh. Wih, Wah, jauh banget. gue emang awalnya nggak sama, nggak ngeliat kuliah karena nyokap bokap kayak ngedorong udah kuliah aja lu mau jadi apa lu. Apalagi kan sekarang kalau pengen gawe persyaratan kudu S1 kan. Makanya gue S1. Kadang susah nyari gawe. Tapi lu kalau kuliah pengen niatin dapat titel ya gak apa-apa sih, bagus juga ya. Tapi intinya mah jangan niat ke situ lah, salah. Dan intinya niatnya nambah ilmu, nyari ilmu lah. Bener. Kegiatan berarti selain kayak kuliah gitu. Organisasi ya paling itu gua nggak pernah hadir lah dalam rapat kayak gitu. Organisasi apa tuh? Bidang olahraga sih. Olahraga. Apa namanya? Kayak SSC gitu loh. SSC. Mm. Apa tuh? Olahraga. Dia di dalamnya tuh kayak ada apa nih? Kayak bola apa? Kayak bola, Bola, futsal. semacam kayak tangkis. seputar olahraga lah ya. Iya kayak gitu. Tangkis. Lu bagian apa tuh? Ikut yang mana? Gua bagian bola. Bagian bola. Hmm. Sering ini dong lo, sering keluar koran. Jarang. Ya. Kayak turnamen itu pernah lo? Turnamen udah lama sih. Udah lama. Itu futsal. Futsal. Hmm. Juara. Alhamdulillah yang mesti juara. Juara harapan. Juara apa? Juara apa ya? Lupa gua bro. Bener. Buset. Berarti kegiatan lu selain kampus kayak ikut olahraga itulah ya. Olahraga. Bagian apa lo kalau boleh tahu nih olahraga? Maksudnya di bagian sepak bola tuh lu S-back apa striker? Gua di bagian gelandang. Gelandang. Hmm. Apa itu? Jemput bola, Bola. terus Lah bola ngapain lo jemput? Mending jemput dia. tapi kalau dia aja begitu, Ya gue pulang. Yang gelandang ya. Dari awal kita ngoceng dulu, perkenalan dulu, belum pada kenal. oh iya kacau lu nggak ngasih tahu gua. Ya, langsung breaking lah, kenal. Ya perkenalkan nama gua Iqbal, biasa dipanggil Kibo. 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 Tuh julukan Kibo gak apa tuh? Apa rambut lu keribu apa gimana? Jadi gua awalnya gitu, gua kan SMA tuh, SMA ya. rambut gua masih pendek terus kelas 12 tuh COVID iya corona keluar mama. Kira si COVID anak ini papik. bukan corona. Gue niatan gue mau panjangin rambut lah. Udah lah gue panjangin rambut. Nah rambut gue nggak jelas tuh. Temen gue udah panggil Iqbal aja Kibo. Akhirnya bocah gue pada terusan manggil gue Kibo kayak gitu. Lalu gondrong itu inisiatif sendiri apa kayak doi gua lu doi punya doi punya yang situ. oh set dari ngedoi apa lu inisiatif sendiri gue keren nih gitu. Dan gua kayak wah jagoan nih gua nih biar gua disegenin lah di sekolah. Gua cuma gabut doang sih, mau ngerasain gimana sih rasanya gondrong. Karena Bener. ibarat lu pernah muda tapi lu nggak pernah gondrong percuma. siap gue juga dulu gitu ada inisiatif pengen gondrongin tapi ya gue baru panjang semana gitu ya. Bapak gue nyukur ya, gue cukur aja dah. Kalau gue nggak nyukur takut waktu tidur gue dicukur ya. Buka gue dulu tuh saking pengen kayak harus rapi lah, soalnya juga dari keluarga gue nggak ada gondrong, bisa kayak panjang gitu lah kayak gue. Berarti kuliah jurusan sejarah nih. Sejarah minum dulu ya. Iya minum aja minum. Kalau pengen beli sejarah Pak Maret murah 3.000.
Berarti kegiatan apa tuh? Ya kuliah. Hmm. Kuliah dong udah. Iya kuliah doang lah. Kalau liburan pulang apa? Saat gak Liburan pulang pulang? Hmm. Berapa kali tuh? Berapa kali setahun? sekali kan. Sekali. Hmm. Itu waktu Idul Fitri apa gimana? Fitri pulang. Pulang loh. Iyalah nggak pulang. sayang lu orang tua kan ya. Harus Bikin, ditengok lah. iya. Kecuali lu di sono Amerika. Nggak Gak sama. apa sih kalau pulang. Duit lu kenceng. Iya, kalau cuan. Sekarang yang pengen cuan cepetlah gawe. Bener. Langsung aja ke bagian inti sesuai tema kita tadi, proses sukses dan cinta. Sukses menurut lu tuh gimana sih, perspektif lu sukses itu apa? Dia yang mempunyai duit banyak, mobil mewah, harta berlimpah, atau ya sebagai macam materi duniawi lah. Kalau menurut gua sukses itu di dunia ya lu kayak bersusah-susah dulu lah, yang pasti ada kesenangan nanti. Sehingga ada Bersusah. pepatah bersusah-susah lah dahulu. Salah, Gimana tuh? berakit-rakit dahulu terus lalu ke tepian. Nyebur lu. Iya, berakit-rakit dahulu aja lagunya Bang Roma Irama. Ya, gimana tadi? Lu potensi sukses itu gimana perspektif lu? Tadi terus yang kedua itu sukses itu bukan selalu tentang harta. Sekarang Siap. kita punya harta banyak, punya duit banyak, kalau hidup kita nggak bahagia buat apa? Iya, benar. Jadi sukses itu menurut gue itu kayak gimana ya, lu punya duit ya lu harus bisa lah kayak menolong orang yang kesusahan, ya saling tolong Saling menolong. tolong menolong. Karena itu menurut gue udah sukses. Jadi menurut Kibo, pengertian sukses itu ketika kita mampu saling menolong satu sama lainnya, itu disebut dengan sukses. Maksudnya menolong satu sama lain itu maksudnya ketika kita bermateri apa kurang gitu, maksudnya ketika kita kurang materi kita saling nolong, apa pas ketika kita sudah sampai atas baru kita nolong. Sebenarnya sih pas sampai atas. Jadi ketika kita jawab kita masih belum bisa nolong tuh. Iya, belum bisa. Oh, belum karena bisa. belum mampu. Oh gitu Berarti. ya, benar-benar sih. Ya intinya gitu. Yang namanya sukses itu ketika kita bisa menolong orang dan kita bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Karena yang namanya kebahagiaan tidak melulu dengan diri kita sendiri, justru dengan kita memberikan harta kita disebut mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Begitu kan? Karena manusia itu gimana ya? Sosis. Bukan, ini sosis makanya. Karena manusia itu kadang suka lupa memanusiakan manusia. Benar. Tapi justru ketika kita memanusiakan manusia, justru kebalikan. Maksudnya ketika kita memanusiakan dia, maksudnya malah memanusiakan kita dengan cara yang beda. Ketika kita contoh nih, si dia nolongin lah. Ketika ditolongin apa? Kayak kejepit, gigit. Kalau gua sih gini, nggak apa-apa lah kita saling tolong menolong, karena itu kan udah jadi suatu kewajiban di Benar. umat muslim kayak gitu kan. Iyalah. Terus ya kita tetap aja berbuat baik walaupun semua orang itu nggak semua orang itu baik, nggak semua orang. Jadi nggak apa-apa orang lain ngejahatin lu, yang penting lu baik ke orang lain. Tapi kalau orang lain ngejahatin lu jangan pernah lu benci. Iya. Sesuai dengan perkataan Bang Munyamin, tau nggak? Apa tuh? Biarin dia begitu, kita mah jangan. Iya. Tahu asli. BTW orang mana kira-kira? Gue mah orang Medan. Wah, seru banget. Horas. Iya, gue asli Medan, orang tua gue ya. Gue emang bukan gue sih, orang tua gue lah, bokap nyokap asli Medan. Gue rantau dari tahun berapa gitu. Pokoknya gue juga tinggal di Jaktim, gue di Cakung. Nah, Cakung gue udah berapa tahun? 30 tahunan lah. Wah, lumayan dong. Iya. Makanya logat gue Jakarta gue. Seandainya kan gue masih di Medan juga, logat gue logat Medan kayak Sandia lah nggak kabar ya. Iya. Terus gue kuliah tahun berapa gue kuliah tuh? Tahun berapa tuh? Kira-kira 90-an lah. 90. Gue kuliah di UI. Gue niatan juga kagak pengen kuliah di situ sih, tapi karena gue jalur apa gitu gue lupa ya. Terima di UI, udah kuliah di situ. Gue jurusan dulu IT, ilmu teknik. Keren. Iya. Gue bisa kayak apa namanya? Rancang atau modifikasi
berbagai macam inilah kayak teknologi gitu. Tapi kalau lu bisa nggak lu ngerancang, kan lu bilang teknologi, nah terus DPR lu jadiin rancangan buat teknologi, Bisa sih sebenarnya. gimana tuh? Kalau gue manggil nih kan, kalau di Jawa kan, lu yang di Jawa kan kuli itu biasanya ibarat ngaju dari kuli kan, gue kumpulin 10 kuli, gue hancurin dulu harus tuh gue buat sistem teknologi yang bagus ya. Jadi menurut lu sukses itu ketika kita saling tolong menolong ya. Selain itu ada nggak kayak sukses itu kita harus kayak ibadah atau gimana? Menurut gua ada sih, kita mencari kesenangan, kita mencari kesuksesan dunia, kita jangan sampai lupa akhirat. Ada kayak gini, misalkan lu sibuk dengan dunia lu tapi lu jangan sampai lupa tinggalin kewajiban lu, kayak gitu. Benar, jadi yang dikatakan Kibo ini sukses itu yang pertama kita harus saling tolong menolong, kedua ketika kita bekerja keras tentang materi dunia jangan sampai kita melupakan tentang materi akhirat. Dalam artian kata kita boleh mengambil materi dunia tapi jangan lupa kita namanya mengambil materi akhirat. Jadi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Sesibuk-sibuknya kita bekerja keras jangan sampai melupakan ibadah, sholat, dan berbakti kepada orang tua. Jadi menurut lo sukses itu ketika kita saling menolong ya, terus sama jangan lupa dengan tujuan kita akhirat kan. Iya. Kalau sukses kayak zaman sekarang nih ya, mereka beranggapan sukses ini ketika gua punya duit, bahkan sampai tahun-tahun kemarin tuh viral saking pengen cepet sukses main apa namanya investasi bodong Binomo. Waduh gak tuh, dia tuh pengen cepet sukses tapi nggak mau bekerja keras dulu, pengen instan. Bener sih. Ya. Tapi di semua itu ada kebaikan menurut gua, karena dia bisa ngebantu orang. Jadi walaupun dia jahat Boleh. masih ada kebaikan. Iya. Kayak kebaikan dia dikenang lah. Benar. Dulu gua pernah dibantu sama nih orang kayak gitu. Ya sih. Jadi ya kita lanjut ke pupu iskapor. Gak boleh kita memandang seseorang itu dari covernya. Boleh jadi dia sekarang buruk, siapa tahu suatu saat nanti dia akan lebih baik dari kita. Intinya jangan memandang seseorang itu dari covernya. Terus masalah cinta nih, cinta menurut tuh cinta itu gimana? Apakah kita harus punya cewek dulu baru gimana tuh? Cinta itu menurut gua nggak harus sih punya cewek, karena cinta itu ada beberapa makna cinta menurut gua. Pertama CINTA. cinta. Pertama itu cinta kepada yang atas Maha Kuasa, terus yang kedua cinta kepada orang tua, terus yang ketiga itu cinta sama pasangan. Sama pasangan. Dalam artian kata cinta dengan yang di atas lampu. Bukan. Nah, Maha Kuasa itu. kuasa Allah SWT. Iya. Itu gimana tuh? Maksudnya gimana tuh penjelasannya? Apakah kita cuma sekedar cinta dalam hati tapi kita pengertian cinta itu ya siapa? Kita ketika cinta itu harus sekedar dengan hati tanpa adanya perbuatan untuk yang kita cintai. Ya, harus ada dua-duanya sih. Dua-duanya. Cinta dari hati sama cinta dari Kita perbuatan kita. yang kedua tadi cinta Ke orang tua. orang tua. Nah itu gimana tuh? Lu udah pernah belum kayak implementasi itu? Ini orang tua gua gimana? Kayak lu bangga lah lu punya orang tua Nah, yang bisa ngehidupin lu, terus lu bangga juga kayak wah gua rakitan bokap gua nih, gua gak secengeng itu, gua tegar kayak gitu, gua ikhlas dalam bidang masalah kayak gitu. Karena sayangnya orang tua itu sepanjang masa. iya. Walaupun gimana ya, walaupun kita bejat, kita jahat, Kurang kita baik lah ya. iya, orang tua itu tetap sayang sama kita. Ya begitulah cinta kasih orang tua kita. Tak pernah yang namanya ada kata lelah, dan cinta orang tua kepada anak itu sepanjang masa, bukan sepanjang rel kereta. bener. Karena rel kereta ada ujungnya kan. Ada. Barat lu naik dari Manggarai nih, ujungnya mana? Gak ada. Bogor. Ada sama ujung tuh. Lu nggak pernah naik kereta lu ya? Gak pernah gua, makanya belum tahu. Naik apa naik? Naik ya? Kuda. Kontak. Siap. Minum dulu. Iya, minum mulu ah. Ayo kita.
Yang kedua tadi cinta. Dua, Berapa? tiga, cinta tulus itu mesti apa tuh? Cinta tulus itu ya cinta dari hati dan kita mau berkorban buat dia. Yang kita cintai. Iya kayak gitu, bener. Dalam artian kata korban, korban kambing apa? Korban perasaan nih. Kalau korban perasaan biasanya dia suka memotong. Gimana tuh? Korban kayak misalkan lu jemput cewek tapi terus ngasih yang terbaik lah, lu bisa meratukan cewek, tapi kadang-kadang cewek itu berangsak kata gua. Ketika diratukan itu ya. Ya nggak semua cewek berangsak, maksudnya dia mau diratukan Nggak semua tapi nggak semua. mayoritas lah. Sama aja Nggak gitu. semua, nggak semua cewek dia minta diratukan tapi dia lupa di atasnya ratu masih ada King. raja. Jadi dia suka lupa, gue udah diratuin sama cowok tapi cowoknya malah dibikin kayak bangsawan, Bangsawan. dijadiin babu kayak gitu. Jadi buat lu cewek yang di luar sana, ketika lu diratukan jangan lupa siapa yang meratukan lu. Ingat dia yang menemani lu dari nol. Ya, jangan sekali-kali lu membuat hati seorang laki-laki itu goyah, apalagi hancur. Karena ketika dia sudah menghancurkan hati, dia akan mempunyai inisiatif untuk lebih lanjut mematangkan finansial. Ketika di atas dia akan lupa dengan aja. Jadi sesuai perkataan lo tadi, lu berarti pernah pengalaman nggak belum nih? Masalah cinta Hmm. semua orang pasti udah punya pengalaman masalah cinta. Dari kecil juga udah timbul rasa cinta. Iya. Contohnya aja lu cinta terhadap negara lu mau menempuh pendidikan, karena pendidikan itu sebagai senjata lah ibaratnya gitu, Benar-benar. buat mempintarkan bangsa. Kayak gitu. Jadi cinta ya guys, tidak melulu soal perasaan kita yang diberikan kepada wanita, tapi cinta yang sebenarnya itu ketika kita mempunyai rasa dan inisiatif untuk bangsa kita agar lebih maju lagi ke depannya. Cinta. Gue pernah denger tuh, cinta monyet itu gimana tuh lagu-lagu. Kayak lu cinta-cinta monyet tuh kayak apaan banget sih, lu main perasaan orang. Iyalah. Terus apaan banget lu jalan sama lawan jenis padahal lu udah punya pasangan. Punya doi Terus lah. yang kedua lu terlalu nge-expose diri lu Posnya benar. kayak padahal dia udah punya pasangan tapi dia terlalu nge-expose kayak nggak bersyukur banget sama pasangannya. Ya misalkan cewek sering banget nge-expose badannya, bodinya, padahal dia udah punya pasangan. Seharusnya dia mikir, gue udah cantik di mata cowok gue, buat Iya. apa gue nge-expose Itu ya sebenarnya cinta ya. Kalau dia udah mikir, dia udah punya doi, nggak bakal namanya memposting sebagian tubuhnya untuk diperlihatkan oleh media sosial. Benar-benar. Jadi ya pengertian cinta menurut lu kayak gitu tadi ya. Tapi lu BTW, by the way, doi ada. Dulu katanya ada anu ke sekolah, sekarang gimana? Masih berlanjut gak sama doi yang dulu tuh? putus gue kayak Kok putus? Sayang amat kalau putusin. dibilang sayang banget pak, sama hubungan mah sayang banget. Nah bang, awal putus gimana? Apa gara-gara si doi selingkuh kan? Kayak gitu. Gitu. Karena menurut gue itu ya kayak cinta itu ada berbagai jenis. Iya. Cinta monyet, cinta yang lu Cinta dibuat monyet? hancur. Cinta kadal ada? Enggak ada. Enggak ada. Itu cuma istilah. Istilahnya terus. Terus yang terakhir itu cinta tulus sehidup semati. Hidup semati. Dalam artian kata hidup semati, kita sama-sama hidup di dunia terus kemudian mati bareng. Kayak hidup semati itu kayak orang suami istri aja, kayak mau menerima. Intinya harus sudah ada ikatan dulu lah ya. Ya kayak mau menerima lu apa adanya, terus mau menerima keadaannya, terus mau menerima kekurangan lu. Tapi Terus sekarang justru yang zaman sekarang yang dibilang tadi mau menerima apa adanya langka boy. Dia lebih memandang materi, emang bangsek nih. tapi gue salut aja lu sama cewek-cewek yang kayak menerima apa adanya lu, Tuh gue salut tuh juga. bisa menerima kekurangan. Justru yang kayak begitu tuh yang diidamkan. Iya, oleh para lelaki. Bener. Masuk kita ya. Cewek langsung japri. Kibo nih lagi butuh cewek.
Iya benar, terus gimana? Terus cinta hidup semati itu ya lu nemenin temen lu sampai hidup semati tanpa ada rasa bosan. Benar. Hmm. Emang bener rasa bosan itu manusiawi. Manusiawi benar, sebenarnya manusiawi. Iya, tapi ya kita sebosan-bosannya kita ya kita jangan sampai berpaling lah sama orang Berpaling, sama gimana ya, sama dia. lawan jenis kayak gitu. Ya intinya mah ya kalau kita udah saling komitmen satu sama lain, jadi misalnya ketika sudah menikah, sudah mempunyai janji manis lah, janji suci, jangan sampai janji suci itu diputuskan ketika di pertengahan jalan. Karena ya nggak tahu ketika kita memutuskan dia atau si dia yang memutuskan dirimu, dia akan lebih tinggi lagi, dalam artian kata dia akan lebih maju lagi ke depannya karena sudah mempunyai perasaan yang sudah dihancurkan atau digoyahkan oleh dia yang memutuskan. Jadi cinta gitu, menurut lo gitu cinta ya. Terus Nah, apa sih gua sampai sekarang belum pacaran? kenapa tuh kalau Karena gitu tuh? gue punya alasan dan gue kayak ada pendirian, buat apaan sih pacaran sekarang, ngabisin waktu ngabisin duit, mendingan gue kayak ngabisin waktunya itu kayak berbuat positif lah, kegiatan positif kayak lu olahraga, bagusin badan lu, kayak terus naikin apa tuh namanya Lu ngejar kalir ya, iya lu batuk minum komik benar. gitu. Terus lebih kayak gimana ya, kita ya proses gimana sih rasanya proses tanpa support system. Emang kalau orang sendiri tuh jujur emang kesepian. butuh support system, gak munafik, orang sendiri tuh pengen banget punya pasangan yang bisa selalu support. Bener apa yang lu bilang bener. Hmm. Semua orang itu pasti butuh support system. Iya. Tapi ketika dia butuh support system, mungkin karena fisik gak ada yang mau jadi sama dia support system. Itu yang gue kasihanin tuh. Padahal dia pengen banget support system, tapi ketika dia nyari satu cewek pun gak ada yang mau. Nah, ya mungkin bukan gak ada yang mau ya, mungkin ya belum belum mau di iya iya. Jadi yang namanya kebahagiaan tentang cinta itu tidak melulu soal perasaan ke perempuan, lebih tepatnya ke bangsa. Karena bangsa kita ini ya tahu sendiri kan, lagi oleng-olengnya nih di kasus-kasus yang sekarang viral, Al-Zaitun dan lain sebagainya. Justru ketika itu dibutuhkan bangsa, anak-anak bangsa ya kan, yang mampu mendobrak atau bisa mencerdaskan anak bangsa yang lainnya. Benar. Kalau lu sendiri nih udah ada belum kayak masukan buat bangsa? Kalau gue sendiri belum ada sih. Belum ada. Tapi kedepannya pengen lah ya. Iya. Kayak tuh, penduduk di kursi apa kan? Kursi mana, pelaminan? kursi anu gedung-gedung. Jangan dah kursi ono mah Ah. tidur mulu, kerja nggak pernah. Waduh. Cuma bikinnya pengesahan undang-undang, Sama-sama. tapi apa manfaatnya buat rakyat? Hmm. Nah, Gitu. gitu. Kalau Ya, manfaat nggak apa-apa. Bener-bener. Itu selama kuliah nih ya, kalau gue tahu nih, kayak perasaan suka sama lawan jenis ada kali. Misalnya ini gue incar nih. Ada. Kalau gua lebih baik kayak lu mengagumi Mengagumi bener. daripada memiliki. Karena sekedar mengagumi itu nggak merusak kayak persahabatan lu, nggak merusak kayak semangat lu buat nyari ilmu. Iya. Kalau lu memiliki, lu suatu ketika kayak putus, pasti lu ada rasa patah semangat, kayak males ketemu itu orang, males buat ke kampus. Bahkan kayak sampai gitu. ada yang risih kalau kan ya. Iya, kayak sampai ngebenci banget lah ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi lebih baik mengagumi ya guys, apalagi semasa intinya mah semasa kuliah atau semasa sekolah, lebih baik mengagumi dulu. Nanti ketika sudah matang secara materi baru kita mulai memiliki, dalam artian kata kita ikat dia dengan ikatan Islami, yaitu dengan nikah. Kalau perspektif gua, lu selagi masih muda banyakin temen lah, bukannya kita artian kayak kita gatel sana sini, bukannya kita murah. Bahkan orang-orang kayak banyak temen friendly kayak gitu, itu malah lebih susah menurut gua buat didapetin, terus buat buka hati kayak gitu, mau pacaran kayak gitu.
Dan ini ya gue nyangga sedikit dari Kibo tadi, banyakin teman ini khususnya buat laki-laki ya, dalam artian untuk menambah ya ilmu, wawasan atau literasi atau pengalaman. Untuk ya perempuan boleh tapi tahu batasannya. Karena ilmu bukan selalu kayak ilmu materi, kayak lu nongkrong banyak obrolan dari seumuran lu, lebih tua dari lu, itu pasti ada ilmu. Pasti setiap itu pasti ada ilmu. Terus pengalaman jadikan pelajaran aja, jangan diulang lagi. Sesuai dengan jurusan lo ya. Sejarah, justru dari sejarah kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu untuk bisa merancang masa depan yang lebih baik lagi. Kata Kang Muslihat, Kang Tensiun juga pernah dengar, kita boleh ngadep ke belakang, tapi kita jangan pernah kembali ke belakang. Dalam artian lu boleh ngeliat ke belakang, tapi jangan kayak gini, nggak bisa lah, ibarat balik ke belakang kayak gitu. Ibarat bola ya, jangan di-reply ya. Iya gitu. Mungkin ya podcast pada hari ini ya kita tutup, tapi sebelum tutup nih mungkin ada kata-kata sedikit dari bro, gimana bro kata-kata khususnya bangsa inilah. Kalau gua berpesan, lu boleh cinta sama pasangan lu, tapi lu harus cinta juga sama diri lu, karena bagaimanapun ya diri lu ya gimana ya, ketika lu sakit, ketika lu sulit, itu ngerasain diri lu sendiri. Lu harus cintain diri lu dulu, baru lu cintain orang lain. Jadi ibarat lu nggak mau sakit hati, lu harus gimana ya, perbaiki diri lu dulu, baru lu cintain orang lain. Intinya harus seimbang ya, ketika kita mencintai seseorang jangan lupa diri kita sendiri. Terus yang kedua, cinta jangan keterlaluan. Kita boleh cinta ke orang lain, tapi jangan terlalu gila cinta, berlebihan lah ya. Itu berlebihan. bisa merusak mental dan etos. Mungkin Kipo sendiri udah mengalami ya guys. Jangan berlebihan, karena ketika seorang laki-laki sudah disakitkan, ingat dia akan jauh lebih terbang lagi. Ya, mungkin itu kata-kata udah. Ada lagi Bener banyak. aja mungkin di segmen selanjutnya. Ini yang terakhir ya. terakhir aja, bener terakhir aja. Boleh langsung sampaikan. Lu menuju kesuksesan, lu harus cinta lah kepada Tuhan lu, terus cinta juga ke orang tua lu. Ibarat kayak lu usaha tanpa doa itu mustahil. Terus kalau lu nggak cinta sama orang tua lu, nggak dapat ridho dari orang tua lu nggak bakalan bisa kayak dapat keberkahan di dalam proses lu itu. Benar. Intinya jangan lupa kepada sang Khalik ya. Apapun kita, secinta apapun sama seseorang, jangan lupa libatkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ya makasih bro ya atas waktunya nih ya. Sorry kalau ganggu waktu lu kan, kita lu buat nongkrong lagi ntar. Sekian, see you next time bro.